Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bi islami dinna wa bil muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa memberikan kepada mahasiswa semua yaitu proses pembelajaran daring melalui LMS kelas Kito. Nah, pada pagi hari ini silakan absen terlebih dahulu di pertemuan 2 tentang standar audit dan prinsip-prinsip dasar. Absen, kemudian silakan membaca materi 2 tentang standar dan prinsip-prinsip dasar. Nah, pada materi 2 ini pokoknya adalah mengapa standar audit sistem informasi itu penting. Kemudian nanti ada standar dari IEA atau Institute of Internal Auditor. Ada standar IEA, tujuan IEA, kemudian kode etik seorang auditor internal yaitu integrity, kemudian objectivity, kemudian confidentiality atau kerahasiaan. Yang keempat adalah kompetensi seorang auditor. Jadi dalam kode etik seorang auditor internal itu memiliki 4 yang harus mereka miliki. Kemudian kalian akan mempelajari tentang advisory atau practice advisory, yaitu di mana ini salah satu fungsi dalam proses auditor menurut IEA, yaitu memberikan cara terbaik untuk mengapa standar audit. Kemudian ada namanya AIDS, Development of Practice Aid. Ada alat bantu yang disiapkan oleh IEA untuk mendukung perkembangan dan praktik audit internal. Nah, jadi dari IEA mengatakan ada 3 lapisan dalam proses audit, yaitu adalah standar, advisor atau aid. Standar itu wajib dipatuhi, advisor adalah panduan praktis cara terbaik menjalankan standar, kemudian aid adalah sumber belajar tambahan atau bisa dibilang opsional. Ibarat berkendara, standar dalam berlalu lintas, berarti kita harus mentaati. Advisor ada tips berkendara aman, anjuran supaya lebih efektif. Kalau aid adalah kursus menyetir atau buku panduan atau alat bantu untuk belajar bagaimana mengendarai kendaraan. Kemudian ada jenis-jenis standar menurut IEA adalah pertama atribut, yang pertama standar atribut mengatur sifat atau atribut organisasi dan audit internal. Auditor harus independen, punya kompetensi dan mengerti kode etik. Contoh kasus nanti bisa kalian pelajari itu untuk kasusnya. Yang kedua adalah standar performance standar. Itu mengatur bagaimana audit harus dilaksanakan. Yang ketiga standar implementasi dari auditor. Kemudian tujuan utama standar ini adalah menjadi tolak ukur global praktik audit internal, menjamin audit dilaksanakan secara independen, objektif dan profesional, membangun auditor, memberi nilai tambah bagi organisasi melalui evaluasi kontrol, manajemen risiko dan tata kelola. Nah, yang kedua adalah standar yang dikeluarkan oleh ISACA. Apa itu ISACA? ISACA adalah Information System Audit and Control Association atau organisasi internasional yang mengatur audit sistem informasi. Mereka membuat standar khusus untuk auditor sistem informasi agar pekerjaannya profesional, konsisten dan sesuai etika. Struktur ISACA standar adalah ada 3 lapis, yaitu standar, ada guideline, ada prosedur. Standar wajib dipatuhi, pedoman tidak wajib tapi berisi cara terbaik untuk melakukan standar. Yang ketiga adalah prosedur atau langkah-langkah praktis yang bisa digunakan auditor saat melakukan audit. Hubungan dengan COVID. Nah, ISACA dengan COVID itu memiliki hubungan yang sangat erat. Salah satunya di sini adalah COVID menyediakan yang namanya kontrol objektif, tujuan kontrol yang harus dicapai. Yang kedua, kontrol praktis, cara praktis menerapkan kontrol. Yang ketiga, audit guideline, cara mengevaluasi kontrol. Yang keempat, manajemen guideline, manajemen untuk mengukur kinerja dari IT. Ini hubungan antara ISACA dengan tata kelola yang namanya COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Tujuan dan utama di ISACA standar adalah memberi kepastian untuk bahwa auditor sistem informasi itu mematuhi kode etik ISACA, bekerja dengan kompeten dan profesional, memberikan hasil audit yang dapat dipercaya dan diakui secara global, membantu organisasi menilai risiko sistem informasi, meningkatkan kontrol dan keamanan TI, menjelaskan TI dengan tujuan bisnis. Contoh nyata standar, auditor selalu menjaga kerahasiaan data pengguna saat audit.
guideline atau pedoman. Auditor disarankan untuk menggunakan teknik sampling data untuk informasi sistem besar, sedangkan prosedur cara adalah auditor bisa memberikan log sistem untuk aktivitas yang mencurigakan. Prinsip-prinsip ISAKA dikenal dengan kode etiknya. ISAKA mempunyai kode etik yang wajib dipatuhi oleh semua anggotanya, termasuk auditor, dengan sertifikat CISA, Certificate Information System Auditor. Kode etik ini dibuat untuk menjaga agar auditor bekerja profesional, jujur, dan kompeten dalam bidang audit serta keamanan sistem informasi. Auditor wajib pertama mendukung penerapan standar kontrol IT. Yang kedua, bekerja dengan hati-hati dan profesional. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan stakeholder. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi. Yang kelima, mempertahankan kompetensi. Auditor wajib mengkomunikasikan hasil secara jujur. Yang kemudian, auditor mendukung pendidikan profesi. Contoh kasus misalnya, jika seorang auditor menemukan celah keamanan di sistem bank, jika auditor jujur dan etis, ia akan melaporkan ke manajemen agar segera ditutup. Jika auditor tidak etis, ia menjual informasi ke pihak luar untuk keuntungan pribadi. Ini melanggar kode etik dari ISAKA. Nah, standar yang ketiga adalah KOSO, Internal Control Standard. Akhir pada tahun 92, beberapa lembaga besar mengeluarkan laporan internal kontrol atau integrated framework. Laporan ini melahirkan standar kontrol internal yang dikenal dengan sebagai KOSO framework. Tujuannya membantu organisasi mencapai operasi yang efisien, laporan yang andal, dan kepatuhan hukum. Menurut KOSO, internal control adalah proses yang dijalankan oleh orang-orang dalam organisasi untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama KOSO yang pertama efisiensi dan efektivitas operasi, termasuk pencapaian target dan pelindungan aset dari kerugian. Yang kedua, keandalan laporan keuangan dan operasional, laporan harus akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, kepatuhan dan regulasi. Organisasi wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ada 5 pilar utama dari KOSO. Yang pertama adalah control environment atau pengendalian lingkungan, budaya organisasi, nilai etika, integritas pemimpin, dan struktur organisasi. Contoh, manajemen memberikan contoh positif tentang kejujuran. Risk assessment, penilaian risiko, identifikasi risiko yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Contoh, risiko serangan cyber pada sistem informasi. Yang ketiga, counter activity, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengurangi risiko. Yang keempat adalah information and communication. Informasi penting harus dikumpulkan dan dikomunikasikan secara tepat dan waktu. Monitoring atau pemantauan. Kontrol harus diawasi secara terus-menerus. Itulah tadi 5 pilar utama yang dimiliki oleh KOSO. KOSO memberikan kerangka kerja kontrol internal agar organisasi bisa berjalan efisien, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum. Nah, standar audit lainnya di sini adalah namanya ISO garing miring BS 7799 dan ISO 17799 atau IT Security Standard. Merupakan standar internasional untuk keamanan informasi. Fokus pada 10 area utama seperti kebijakan keamanan fisik dan lingkungan, kontrol, akses, business continuity, dan kepatuhan hukum. Tujuannya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Contoh nyata misalnya bagaimana penggunaan password polisai atau kebijakan password, firewall, dan backup data rutin. Nah, standar audit lainnya adalah NIST, National Institute of Standard and Technology dari Amerika Serikat, diperkuat oleh PISPA tahun 2002 untuk keamanan informasi, lembaga federal di Amerika Serikat. Membagi kontrol menjadi 3, yaitu manajemen, kebijakan manajemen risiko, operasional, pelatihan, disaster recovery, incident handling. Yang ketiga, teknis enkripsi, audit trail, kontrol, akses logis. Tujuan memastikan sistem informasi aman, terukur, dan sesuai dengan standar federal. Contoh nyata penggunaan enkripsi data di instansi pemerintah. Standar audit lainnya adalah yang ke BSI Baseline Control atau berasal dari Jerman. Standar minimum keamanan sistem informasi. Fokus pada proses IT, infrastruktur, komunikasi, data, dan pelindungan jaringan. Tujuan untuk memberikan pelindungan tingkat menengah yang praktis untuk berbagai komponen IT. Standar audit lainnya itu tadi, kalau ISO berfokus pada standar global keamanan internasional, NIST lebih detail, khusus keamanan di lembaga federal Amerika Serikat, BSI Baseline standar praktis dan minimum untuk pelindungan infrastruktur IT. Pentingnya standar audit. Standar audit sama dengan pedoman wajib agar audit dilakukan profesional, konsisten, dan dapat dipercaya. Membantu auditor menilai risiko, kontrol, dan tata kelola organisasi. Yang kedua, kode etik auditor. Auditor wajib memegang 4 prinsip utama. Yang pertama, integrity, jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, objectivity, netral dan adil. Yang ketiga, confidentiality, menjaga rahasia informasi. Kompetensi, profesional, dan selalu meningkatkan keamanan. Jadi ini ada 4 kode etik yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang ketiga,
Standar audit yang lainnya membimbing auditor agar bekerja profesional, etis, dan kompeten. Semua standar punya fokus berbeda, tapi tujuannya sama, meningkatkan efektivitas, kontrol, keamanan, dan tata kelola organisasi. Auditor harus jujur, netral, menjaga rahasia, dan selalu meningkatkan kemampuan agar hasil audit bermanfaat bagi organisasi. Terima kasih. Cukup sekian materi kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke materi minggu depan, ke materi yang lain. Kita tutup kuliah daring kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.